اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan terkait dengan fitnah Al-Khawarij, di mana mereka dari orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa kaum muslimin yang syah, dan bahaya dari pemikiran mereka, di mana mereka bermudah-mudahan dalam hal takfir, yaitu menghukumi kufur atau kafir kepada kaum muslimin yang berada di atas agama Islam. Maka kembali Syekh rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan pembahasan tentang ini. Kata beliau, wala yahillu qitalus sultani walal khuruj alaihi wa injar, wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari, isma' wa ati' wa in kana 'abdan habasyian, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil ansar, isbiru hatta talqawni 'ala al-hawd, wa laysa fi sunnati qitalus sultan fa inna fihi fasadud dunya wad din. Ya, jadi kata beliau, wala yahillu qitalus sultan, dan tidak halal untuk memerangi penguasa kaum muslimin. Tidak halal untuk memerangi penguasa kaum muslimin. Wala khuruju alaihi, dan tidak pula halal untuk keluar dari ketaatan kepada mereka, kepada penguasa. Tidak boleh khuruj, yakni memberontak kepada penguasa yang telah syah di suatu negeri. Wa in jara, sekalipun dia, yakni penguasa tersebut, bertindak sewenang-wenang. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah kepada beliau, isbir, bersabarlah, wa in kana 'abdan habasyian. Dalam sebagian cetakan di sini dikatakan isma wa ati, dengar dan taatlah, wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun yang menjadi penguasa itu adalah seorang budak dari keturunan Habasyi, dari keturunan budak Ethiopia.
tetap dengar dan taat dan bersabar terhadap mereka. Wa qawlihi lil ansar, dan juga sabda Nabi kepada orang-orang Ansar, ya kata Nabi SAW, isbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haul, sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Nah, walaysa minas sunnati qitalus sultan. Kemudian kata beliau, dan bukan dari sunnah memerangi penguasa kaum muslimin, memberontak kepada penguasa kaum muslimin, itu bukan dari sunnah. Fa inna fihi fasadad dunya wad din, sebab di dalam hal tersebut akan ada kerusakan baik terhadap dunia dan agama seseorang, baik terhadap dunia dan agama seseorang. Nah, maka ini perkara yang beliau sebutkan dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Jadi tidak boleh keluar dari ketaatan kepada penguasa, tidak boleh memerangi penguasa, mengangkat senjata untuk menggulingkan penguasa kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena di dalam hal tersebut terdapat kerusakan yang sangat banyak, kerusakan yang sangat besar. Iya, makanya beliau sebutkan di sini dalam lafaz la yahillu, tidak halal, artinya haram untuk memerangi penguasa dan memberontak kepada penguasa, sekalipun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim, sekalipun dia berbuat sewenang-wenang, tetap diharamkan untuk memerangi mereka, tetap diharamkan untuk mencabut ketaatan dari mereka. Sebab kapan memerangi penguasa dan mencabut ketaatan dari mereka? Nah, inilah manhaj dan pemahamannya orang-orang Khawarij. Itulah pemahamannya orang-orang Khawarij. Nah, Khawarij tidak akan taat kepada penguasanya. Iya. Wa injar, sekalipun penguasa tersebut zalim, sekalipun dia berbuat sewenang-wenang, kewajiban kita adalah bersabar terhadap penguasa yang zalim. Ya, karena bersabar itu lebih ringan kerusakan yang ditimbulkan daripada tatkala dia keluar dari ketaatan kepada penguasa, memberontak dan memerangi penguasa. Kerusakannya jauh lebih besar, sehingga ya, bersabar untuk senantiasa mentaati penguasa walaupun dia zalim, ini tetap lebih ringan kerusakannya daripada harus memberontak kepada mereka. Dan ini merupakan kaidah yang tetap di kalangan para ulama. Dalam Islam ada kaidah irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'lahuma, yakni melakukan kerusakan yang lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih berat. Jadi kalau ada dua kerusakan yang seseorang diperhadapkan kepada dua kerusakan tersebut dan dia tidak bisa keluar darinya, maka dia pilih kerusakan yang lebih ringan. Maka dalam hal menghadapi penguasa yang zalim, seseorang diperhadapkan dengan dua hal. Mungkin dia bersabar, tetap mentaatinya, dan mungkin dia memberontak, jadi keluar dari ketaatan. Dua-duanya kerusakan, tetapi kerusakan yang ditimbulkan dari dia tetap bersabar, tetap mentaati, itu lebih ringan daripada dia nanti keluar dari ketaatan, terjadi kerusakan, bahkan terjadi peperangan, tertumpah darah kaum muslimin. Nah, ini kerusakannya jauh lebih besar. Nah, sehingga hal tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Iya. Dan Nabi SAW bersabda kepada kaum Ansar, innakum satarawna ba'di atharatan, sesungguhnya kata Nabi, kalian akan melihat sepeninggalku atharatan. Atharatan ini yakni adanya penguasa-penguasa yang mereka lebih mendahulukan kepentingan mereka ketimbang kepentingan rakyatnya. Dia berbuat sewenang-wenang, zalim. Maka perintah Nabi apa? Fasbiru, bersabarlah kalian.
Nah, ini perintah Nabi. Fasbiru, bersabarlah kalian. Bukan disuruh melakukan tindak pemberontakan atau mendemo penguasanya, tidak. Tapi perintah Nabi, fasbiru, bersabarlah, hatta talqauni alal haudi, sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Sampai kalian berjumpa denganku di telagaku. Iya, maka ini wasiat Nabi SAW untuk bersabar. Ya, sebagian orang pada hari ini meremehkan amalan kesabaran ini. Katanya apa? Ya, sampai kapan kita harus bersabar? Ya, kalau bersabar begini terus. Nah, ya, seakan mereka meremehkan nilai kesabaran itu. Padahal kalau mereka bersabar, maka kesabaran itu akan berbuah kebaikan. Ya, kata para ulama, as-sabru mislu ismihi. Sabar itu ya semisal namanya. Murrun madaqatuhu, pahit rasanya. Walakin awaqibahu ahla minal asal. Akan tetapi akibat di belakangnya, orang yang bersabar lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Dan sudah terbukti, ya, seorang yang bersabar dengan penguasa yang zalim, Allah akan gantikan dengan penguasa yang adil. Ya, semisal pernah terjadi, ya, dahulu kaum muslimin dipimpin oleh penguasa yang zalim. Ketika itu masih hidup sebagian sahabat. Penguasa yang zalim ketika itu yang sampai menumpahkan darah kaum muslimin, yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Ini penguasa yang zalim. Maka ketika itu, ya, sebagian kaum muslimin ada yang tergerak, terprovokasi untuk melakukan pemberontakan. Karena Hajjaj bin Yusuf ini sudah keterlaluan. Dia membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh alim ulama dari kalangan kaum muslimin. Bukan hanya orang-orang Islam yang dia bunuh, tetapi alim ulama di kalangan mereka dia bunuh. Ini Hajjaj bin Yusuf. Nah, tapi para sahabat ketika itu dan para ulama di masa itu memerintahkan untuk bersabar dengan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Tetapi sebagian orang yang tidak kuat dan atau meremehkan kesabaran, mereka memilih jalan pintas untuk memberontak. Akhirnya apa? Terjadi pertumpahan darah. Nah, bahkan ketika itu dihalalkan kota Makkah dan kota Madinah selama 3 hari. Nah, terjadi kerusakan di mana-mana akibat adanya segelintir orang yang tidak bersabar. Nah, tetapi ketika kaum muslimin memilih kesabaran, maka subhanallah, setelah Hajjaj bin Yusuf, ya, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka digantikan penguasa setelahnya, penguasa yang sangat adil, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz yang menjadi penguasa tatkala itu, dan beliau memenuhi dunia ini dengan keadilan. Nah, itu buah dari kesabaran. Nah, dan juga lihat bagaimana Bani Israel dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu dimenangkan oleh Allah dari kejahatan penguasa yang paling zalim tatkala itu, yaitu Firaun, bima sabaru, tatkala mereka bersabar. Tatkala mereka bersabar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menangkan Bani Israel, dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala binasakan Firaun dan ditenggelamkan di Laut Merah. Dan itu buah dari kesabaran. Itu buah dari kesabaran. Jadi seseorang kalau menempuh jalan kesabaran, itulah jalan yang terbaik. Manakala melihat penguasa yang zalim. Siapa dari penguasa yang lebih zalim daripada Firaun di masa sekarang? Firaun kezalimannya luar biasa. Bahkan Hajjaj bin Yusuf yang disebutkan sampai membunuh bukan 1-2 kaum muslimin, bukan 10-20 ratusan, bahkan ribuan kaum muslimin yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf di masa itu.
Tetapi para sahabat tetap memerintahkan untuk bersabar. Para ulama tetap memerintahkan untuk bersabar. Nah, dan demikianlah wasiat ahli sunnati wal jamaah dari zaman ke zaman itu berwasiat untuk bersabar. Kalau ada penguasa, pemimpin yang misalnya zalim, maka sabar. Iya, insya Allah kesabaran kita akan dilihat oleh Allah, dan Allah akan berikan pertolongan bagi orang-orang yang bersabar. Innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran. Nah, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang penyabar. Ya, Allah cinta kepada orang-orang yang penyabar. Nah, dan juga kita bisa melihat sabda Nabi SAW kepada sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Nabi apa? Isbir, isma' wa ati', dengar dan taat, bersabarlah. Sekalipun yang memimpin kalian itu seorang budak dari keturunan Habasyi, budak Ethiopia, ya, sekalipun dia tidak layak untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa, ya, dan kalau dia menjadi penguasa, kalian harus hormati dia, jangan kalian remehkan dia. Nah, sekalipun menurut kalian dari sisi postur tubuh misalnya tidak layak menjadi pemimpin, ada sebagian orang pada hari ini ya mencerca penguasanya, kenapa? Tidak layak jadi pemimpin. Masa pemimpin seperti itu model badannya? Nah, tidak ada ketegasannya. Pemimpin itu harus tegap, harus orang yang berbadan tegap, ya, terlihat kuat. Nah, tapi kalau pemimpinnya kurus ceking, ini tidak layak jadi pemimpin. Nah, ini tidak benar hal yang seperti ini. Nah, seorang ketika ada pemimpin dia, ada penguasa dia, siapapun itu, dengar dan taat. Ya, Nabi berkata apa? Bersabda apa? Wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun yang memimpin itu seorang budak keturunan Habasyi. Nah, ya, sekalipun kalian tidak anu dengan mereka, ya, mereka bukan dari suku kalian, mereka bukan orang yang kalian inginkan. Nah, tetapi kalau dia menjadi pemimpin, tetap taat, tetap mendengar dan taat. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam sebagian riwayat mujadda al-atraf, sekalipun dia cacat misalnya. Nah, sekalipun dia cacat, kalau dia menjadi pemimpin, maka kewajiban kita mendengar dan taat. Ya, kewajiban kita mendengar dan taat dan bersabar atas kepemimpinannya. Insya Allah dengan kesabaran kita, maka Allah akan gantikan suatu saat pemimpin yang lebih baik lagi, pemimpin yang lebih baik lagi. Nah, dan beliau menyebutkan di sini walaysa minas sunnah qitalus sultan, bukan dari sunnah Nabi memerangi penguasa. Ini tidak ada dalilnya seorang itu diperbolehkan memerangi penguasa. Tidak ada satupun hadis yang memerintahkan dan membolehkan untuk memerangi penguasa dan pemimpin yang syah. Tidak di dalam hadis yang sahih, tidak di dalam hadis yang hasan, tidak pula di dalam hadis yang sahih. Nah, ini tidak ada dalilnya, ya, walaupun hadis yang dhaif. Ya, orang kalau mencari hadis dhaif tentang bolehnya memerangi penguasa tidak dapat. Nah, tidak akan ketemukan. Iya. Nah, bagaimana lagi kalau dia mencari hadis yang sahih? Iya. Nah, ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, bahwa dari akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah mendengar dan taat kepada penguasa, sekalipun penguasanya zalim. Sekalipun penguasanya zalim. Tapi bukan artinya ketika penguasa berbuat zalim, ya, dan memerintahkan kepada maksiat, kemudian kita taati perbuatan maksiat itu. Tidak. Apa yang dia perintahkan dari perbuatan maksiat itu tidak boleh ditaati. Tetapi tidak serta-merta ketika mereka memerintah kepada yang jahat, kepada kemaksiatan misalnya, atau ada ketetapan-ketetapannya yang mungkin menyudutkan umat Islam misalnya, nah, memenangkan orang-orang kafir misalnya,
itu tidaklah serta-merta membuat kita melakukan pemberontakan kemudian tidak lagi mentaati kepada penguasa tersebut. Tidak. Nah, dan bukan artinya ya mereka tidak dinasihati atas kesalahan-kesalahan yang terjadi, tetap ada nasihat. Nah, tetapi menasihatinya tidak sama seperti menasihati kaum muslimin yang lainnya. Karena kita harus memperhatikan kedudukannya. Anzilun nasa manazilahu. Dudukkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukan mereka. Ya, maka mentaati atau menasihati penguasa itu sirran, dengan cara rahasia. Ya, antara dia dengan penguasa tersebut berbicara empat mata. Bukan dia menyebutkan kejelekannya di mimbar-mimbar, menyebarkan aib-aibnya di tulisan-tulisan, di selebaran. Itu bukan dari akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Nah, agama kita dibangun di atas nasihat. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna liman? Untuk siapa nasihat itu? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam kaum muslimin, pemimpin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Iya, untuk kaum muslimin secara umum. Jadi adanya kezaliman, adanya kemaksiatan, kekeliruan bukan dibiarkan, tetapi tetap ada usaha untuk menasihati, ada usaha untuk memperbaiki. Kalau diterima nasihat kita, alhamdulillah. Tapi kalau tidak diterima, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kita sudah menunaikan kewajiban kita, dan kita tetap wajib untuk mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin sepanjang dia masih berada di atas jalan Islam, sepanjang dia masih berada di jalan Islam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan ini tentu saja dalam rangka mengamalkan firman Allah dalam ayat yang sering kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah serta ulil amr di antara kalian, yaitu penguasa kaum muslimin. Penguasa kaum muslimin, taatlah kepada mereka. Surat An-Nisa ayat 59. Iya. Nah, ini ikhwani fillah azza wa jalla. Nah, sementara melakukan pemberontakan dan keluar dari ketaatan kepada mereka, maka itu adalah kerusakan. Kata beliau, fa inna fihi fasadad dunya wad din. Di dalam pemberontakan, keluar dari ketaatan kepada penguasa, terdapat kerusakan baik di dunia maupun di dalam agama seseorang, baik terhadap dunia maupun terhadap agama seseorang. Nah, ini akan ditelantarkan yang namanya kekuasaan, akan tersebar yang namanya kerusakan dan kekacauan terjadi di mana-mana. Musuh akan mengambil kesempatan, ya. Kemudian agama bisa ditelantarkan gara-gara hal tersebut. Tidak ada yang menegakkan hukuman bagi para penjahat. Tidak ada yang menerapkan hukum qisas, menangkap orang-orang yang bersalah. Nah, ini akibat yang terjadi. Nah, kemudian tidak ada orang yang bisa menunaikan kewajiban dan memenuhi hak terhadap orang-orang yang berhak menerimanya. Akan terjadi banyak kerusakan. Makanya para ulama masyhur di kalangan mereka bahwasanya 60 tahun bersama penguasa yang zalim lebih baik daripada satu hari tanpa ada penguasa. 60 tahun bersama penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa ada penguasa. Ya, karena bisa dilihat dan diketahui bagaimana kerusakan yang terjadi akibat ya tidak adanya penguasa yang mengatur keamanan, stabilitas, ya, dan agama ini bisa tegak dengan adanya para ulama dan para penguasa. Nah, maka ini menunjukkan betapa pentingnya adanya penguasa di tengah-tengah kaum muslimin. Iya, ya, kita misalnya di negeri kita dipimpin oleh penguasa kita, oleh presiden kita, maka kewajiban kita untuk mentaati
segala yang ditetapkan oleh penguasa kita, oleh presiden kita, dari ketetapan pemerintah kita, dengar dan taat. Iya. Dan tidak boleh dia mencabut kekuasaan atau ketaatan dari penguasa kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini merupakan akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah yang tidak boleh untuk diselisihi. Tidak boleh untuk diselisihi. Dan semuanya berdasarkan dalil-dalil dari sunnah Nabi, bahkan dari ayat Al-Quran, dan juga ijma' para ulama terkait dengan hal ini. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan wajibnya mentaati penguasa, dan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada penguasa sekalipun penguasa itu adalah penguasa yang zalim. Alla nunazi' al-amr ahlahu. Tidak boleh kita mencabut ketaatan dari para penguasa tersebut. Nah, tidak boleh untuk kita memprovokasi orang atau membangkitkan amarah manusia supaya mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada penguasanya, melakukan demo-demo yang tidak ada tuntunannya di dalam agama, kemudian mereka keluar dari ketaatan, kemudian bahkan mencela penguasanya, menyebut penguasanya dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Itu bukan dari ajaran Islam. Di ajaran Islam kita diperintahkan untuk untuk memuliakan penguasa. Doakan mereka dengan doa kebaikan. Ya, tidak diingkari mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan, ada perkara-perkara yang tidak pas, ada hal-hal yang mungkin merugikan umat Islam di sepanjang kekuasaannya, di sepanjang perjalanan pemerintahannya. Tetapi kewajiban kita adalah untuk mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Dan bukan dari manhaj ahlus sunnah menyebarkan aib mereka di mimbar-mimbar Jumat atau mimbar-mimbar kaum muslimin, memprovokasi orang untuk berprasangka buruk kepada penguasanya, mencela penguasanya, dikarenakan mungkin ada sesuatu dari kebijakan-kebijakan mereka yang hal tersebut mungkin dianggap sebagai hal yang membuat rugi kaum muslimin. Itu tidak baik. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah orang-orang yang kalian cinta kepada mereka, penguasa itu, dan mereka pun cinta kepada kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan untuk penguasa kalian, dan mereka pun penguasa itu mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. Itulah penguasa terbaik. Wasiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk penguasa kalian, pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yaitu pemimpin penguasa yang kalian benci kepada mereka dan mereka pun benci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka dan mereka pun penguasa itu melaknat kalian. Lihat, Nabi sebutkan ada penguasa yang buruk, pemimpin yang buruk. Maka para sahabat bertanya, lihat pertanyaan para sahabat. Qalu qulna ya Rasulullah afala nunabiduhum inda dalik. Ya Rasulullah, apakah kita tidak melakukan pemberontakan saja kalau kita lihat pemimpin yang rusak begitu, pemimpin yang buruk begitu? Tidakkah kita mencabut ketaatan dari mereka saja? Pertanyaan sahabat. Apa jawabnya Rasulullah? Apakah Rasulullah mengiyakan? Iya, kau berontak, kau lakukan pemberontakan. Iya, kau lakukan demo, kau lakukan ini dan itu. Apakah itu jawabnya Rasul? Ternyata tidak. Jawabnya Rasul, la, tidak boleh. Jangan mencabut ketaatan dari mereka. Jangan melakukan pemberontakan kepada mereka. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Ini selama mereka masih muslim. Kalau pemimpinmu muslim, maka jangan cabut ketaatan dari mereka. Walhamdulillah pemimpin kita muslim, masih mengerjakan salat. La ma aqamu fikumus shalah, tidak selama mereka masih menegakkan salat di tengah kalian. Ya.
Jangan berkata, oh itu apa namanya, cuman apa kemunafikan aja itu, pencitraan aja itu. Nah, jangan berkata seperti itu. Ada sebagian orang ketika melihat pemimpinnya melakukan kebaikan, dituduhnya lah pencitraan, dituduhnya lah ini. Apa baiknya penguasanya kalau begitu? Nah, sehingga dia selalu berprasangka buruk kepada penguasa. Ini cuman pencitraan saja ini. Nah, ini apa namanya, bukan dari apa? Bukan dari seorang muslim yang berakidah dan bermanhaj dengan manhaj yang benar. Kalau dia selalu berprasangka buruk kepada penguasanya, ya, sehingga di matanya tidak ada baik penguasa itu. Kalau penguasanya melakukan kejelekan, betul-betul apa namanya, dia caci maki penguasanya dengan cacian yang luar biasa. Kalau pemimpinnya berbuat kebaikan, dikatakannya pencitraan, dikatakannya ini dan itu. Terus mana kebaikan penguasa? Dan sebagian orang tidak melihat, tidak apa namanya, bercermin terhadap dirinya sendiri. Ya, dia apa namanya, mencela penguasanya, mengatakan begini dan begini, sementara dia sendiri tidak melihat keadaan dirinya bagaimana. Nah, seseorang terkadang ya luar biasa ketika menyebutkan bahaya menggibah, bahaya mencela, menjelek-jelekkan orang lain, tapi dia tidak sadar bahwa mencela dan menggibah penguasa itu jauh lebih besar dosanya. Kalau dosa mencela dan menggibah kaum muslimin itu dianggap sebagai dosa besar, maka mencela dan menggibah penguasa dosanya 2 kali lipat, bahkan bisa lagi lebih daripada itu. Hati-hati, penguasa itu mereka terhormat. Nah, ketika kau apa namanya, merendahkan mereka, menyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik, maka itu ghibah, dan itu dihitung sebagai dosa. Ini tidak sadar terkadang sebagian orang, ya, lisannya apa namanya, dia lepaskan begitu saja. Penguasa kita itu, presiden itu memang begitu, sudah, orangnya itu ini dia sebutkan. Nauzubillahi min dzalik. Tidak sadar itu ghibah. Ya, tidak sadar itu adalah itu perbuatan ghibah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada hadisnya Nabi SAW. Jangan kembali kepada perasaan. Orang kalau kembali kepada perasaan, ya rasa-rasanya tidak mau dipimpin oleh pemimpin seperti ini. Nah, itu kalau kembali kepada perasaan. Tapi kalau kembali kepada hadis Rasul, Rasul mengabarkan ada pemimpin yang seperti ini. Bahkan di sebagian hadis Nabi bersabda apa? Ada pemimpin yang ya hatinya hati syaitan berada dalam jasmani manusia. Bayangkan, hatinya seperti hati setan, jasmaninya manusia. Terus apakah kita harus keluar dari ketaatan? Tidak, kata Nabi, tidak boleh. Tetap kalian taat selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Nah, ini para ikhwah, a'azani Allahu wa iyyakum. Inilah akidah yang banyak diselisihi oleh sebagian kelompok yang menyimpang pada hari ini dari ajaran Islam yang benar. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang beliau ingatkan terkait dengan akidah ini. Kemudian kata beliau, wala yahillu qitalul khawarij wa yahillu, nah, wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimin fi anfusihim wa amwalihim. Kata beliau, dan halal, kalau tadi tidak halal memerangi penguasa, ini halal untuk memerangi orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij itu boleh diperangi. Orang-orang khawarij sudah kita sebutkan 2 cirinya. Yang pertama, bermudah-mudahan dalam mengkafir-kafirkan kaum muslimin, ya, hanya dengan dosa besar dia kafirkan umat Islam. Yang kedua, dia selalu ingin memberontak kepada penguasa. Itulah 2 ciri khawarij. Kalau ada salah satu dari 2 itu atau bahkan kedua-duanya pada diri seseorang, berarti dia telah terjangkit kepada pemahaman khawarij. Waliyadzubillah. Nah, ya. Di sini beliau sebutkan boleh untuk memerangi orang-orang khawarij. Idza aradu lil muslimin. Kapan itu? Kalau mereka sampai pada tingkat mengganggu kaum muslimin. Fi anfusihim, pada diri-diri mereka, ya. Wa amwalihim, pada harta-harta mereka, wa ahlihim, dan pada keluarga mereka. Ini kita perangi orang khawarij itu kalau mereka sudah memerangi kita,
mengganggu kaum muslimin, nah maka mereka diperangi juga. Nah, walaysa lahu idza faraquhu ayatlubahu, dan tidak boleh baginya, ini tidak boleh bagi kita untuk tidak boleh bagi dia apabila orang-orang Khawarij tersebut lari, tidak boleh untuk dikejar, sudah. Kalau mereka kabur ya sudah, tidak boleh lagi dicari-cari, karena memerangi mereka pada dasarnya bukan seperti memerangi orang-orang kafir. Nah, karena orang-orang Khawarij menurut pendapat yang lebih kuat mereka masih muslim, tetapi mereka apa? Mereka melampaui batas kepada kaum muslimin. Nah, mereka apa? Melampaui batas kepada kaum muslimin. Iya. Wala yujhizu ala jarihihim, dan tidak boleh mereka dibunuh. Naam, setelah mereka kabur. Wala ya'khudhu fai'ahum, tidak boleh mengambil harta mereka. Wala yaqtulu asirahum, tidak boleh membunuh tawanan di antara mereka. Wala yatba'u mudbirahum, dan tidak boleh dikejar orang-orang yang lari di antara mereka. Yani di dalam memerangi Khawarij itu ada ketentuan-ketentuan yang juga disebutkan oleh para ulama. Jadi asalnya orang-orang Khawarij boleh diperangi, boleh untuk diperangi, tetapi tentunya ada syarat dan ketentuannya. Diperangi mereka apabila pemimpin kaum muslimin memerintahkan hal tersebut, bukan inisiatif dari pribadi masing-masing. Ketemu di jalan orang Khawarij kemudian dibunuh, bukan. Itu bukan hak kita. Itu penguasa yang menentukan hal tersebut. Nah, itu penguasa yang menentukan hal tersebut. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka beliau sebutkan di sini terkait dengan bolehnya memerangi Khawarij, tapi dengan ketentuan. Kalau mereka sudah pada tingkatan mengganggu kaum muslimin. Artinya kalau ada orang Khawarij tidak mengangkat senjata, baru pemikiran, maka tidak sampai diperangi dalam artian mereka dibunuh dan diperangi, bukan. Tetapi bagaimana caranya? Kita perangi mereka dengan membantah mereka, membantah pemikiran mereka. Itu kalau orang-orang Khawarij yang tidak mengangkat senjata. Ini ada sebagian pada hari ini orang-orang punya pemahaman Khawarij, dia sebarkan, ya kan? Nah, mereka ini dibantah dengan dalil-dalil. Iya, dibantah dengan dalil-dalil. Nah, tetapi kalau yang sudah mengangkat senjata, mereka yang diperangi, apabila pemimpin kita, pemerintah kita menyuruh dan memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan Nabi bersabda, la in adraktuhum laqtulannahum qatla 'ad. Kalau aku dapati orang-orang Khawarij, aku akan bunuh mereka, kata Nabi, seperti membunuh kaum 'Ad. Kenapa? Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka sudah terlalu parah. Mereka ini zalim, memerangi kaum muslimin. Bahkan di masanya pernah mereka bunuh sahabat Khabbab ibnul Arat. Orang-orang Khawarij ini, mereka bunuh siapa? Sahabat Khabbab ibnul Arat bersama istrinya lagi. Bahkan mereka bunuh dengan cara yang keji. Dengan cara apa? Dengan cara yang keji. Orang-orang Khawarij mereka melakukan hal tersebut dengan alasan bahwasanya itu adalah bentuk dari jihad. Bentuk dari jihad kata mereka. Padahal hal tersebut bukan sama sekali dari jihad. Bayangkan mereka dalam kisahnya Khabbab ibnul Arat itu dibunuh oleh orang Khawarij sampai istrinya dimutilasinya. Istrinya Khabbab ibnul Arat itu dalam keadaan hamil. Itu mereka mereka belah perutnya kemudian dikeluarkan anaknya. Sampai seperti itu. Hingga membuat murka sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, dan itu semua dalam rangka untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah kaum muslimin, menegakkan keadilan di muka bumi. Terkadang hal tersebut harus ditempuh dengan cara apa? Dengan cara menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, tanpa melakukan tindak-tindak kezaliman.
tanpa melakukan tindak-tindak kezaliman, ya, atau melampaui batas kepada manusia. Hanya mereka-mereka yang memang berbuat kezaliman dan melampaui batas, ya, dan tidak bisa ditindak perbuatan mereka kecuali dengan diperangi, maka mereka itulah orang-orang yang berhak untuk diperangi, sampai mereka kembali kepada jalan yang benar. Iya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kami paparkan pada pertemuan malam ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dan ba'da isya insyaallah taala seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian fikih jual beli sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.